Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bersua kembali di channel Gus Char. Dan kali ini saya berada di Ngodian, tempatnya di daerah Senuko, yang di sini diriwayatkan bahwa makam ini adalah makam Kiai Raden Bagus Hasantuko. Dulu beliau adalah seorang pangeran yang berasal dari putra dalam Sunan Amangkurat III, yang dulu masa kecil beliau bernama Raden Bagus Kemuning. Kemudian beliau juga termasuk darah dari atau keturunan dari Sultan Agung Hanyokrokusumo dari jalur Amangkurat III atau Sunan Mas. Maka dari itu beliau Raden Mas Hasantuko itu mendapat gelar atau julukan Raden Bagus. Dalam sejarah atau banyak yang sudah diceritakan beberapa riwayat bahwa antara Hasantuko dengan dari Kabupaten Bantul, kemudian dari Sesepuh Watu Congol, itu antara Raden Bagus Hasantuko dengan Muntilan Watu Congol itu masih ada hubungannya, karena beliau salah satu keturunan dari Abdul Rauf, menurunkan putra Ki Haji Abdul Rauf, salah satu pendiri pondok pesantren Watu Congol di tahun 1820. Dan makom Raden Mas Bagus Hasantuko ini berada di atas, terletak di atas. Alhamdulillah tadi saya sudah ziarah. Nah, kemudian ada lagi saksi saudara bahwasannya di area makam ini ada sebuah pohon gayam, yang ini menjadi ciri khas daripada makam Ngodian ini. Kemudian di sebelahnya atau di bawahnya daripada pohon gayam itu ada sendang, yang sendang itu tidak pernah asap atau tidak pernah kering, artinya air itu ada terus dan alhamdulillah bermanfaat. Kemudian Hasantuko itu asal usul daripada desa Senuko, itu berasal dari nama beliau, yaitu Hasan dan Hasantuko atau Santuko.
Tapi karena lidah Jawa ono wong Jawa ilate rada angel, ya akhirnya senuko. Itu supaya apa? Supaya agar lebih mudah. Hubungan daripada sebenarnya ceritanya panjang. Di sini saya hanya sekedar memberikan satu globalnya saja atau intinya saja, bahwa setiap tahun santri Tegarejo itu memang diwajibkan atau ditekankan untuk ziarah, terutama kalau santri putra itu ngasih alfiah, dan kalau santri putri itu dari alfiah ke bawah. Kemudian Ki Haji Raden Bagus Hasantuko itu sama seperti Kiai Nur Imam, artinya beliau meninggalkan hiruk pikuk di kerajaan. Artinya beliau walaupun seorang pangeran, tapi kemudian beliau keluar atau istilahnya metu saka kerajaan, ingin mencari jati diri, dan beliau memang sering berkelana, istilahnya cara sanggih nyantri ngoten mawon. Nah, makanya dalam Kiai Nur memilih bertempat tinggal di Dusun Melangi hingga akhir hayat dan kompleks pondok pesantren Salafi Melangi. Adapun Kiai Haji Raden Bagus Hasantuko memilih di Nggodean, tepatnya ya di Senuko ini, dan sebagai pesanggrahannya atau sebagai pondoknya ya di sekitar sini. Dan ini menjadi saksi bahwasanya di situ ada pesanggrahan, dan ini juga termasuk bagian daripada pesanggrahan dari Bagus Hasantuko. Raden Bagus Hasantuko juga sangat berarti bagi pahlawan Pangeran Diponegoro, di samping Kiai Haji Raden Nur Imam. Dari dari Pangeran Diponegoro ini berdasarkan panji-panji Islam dari kerajaan yang istilahnya bisa Raden Bagus Hasantuko itu sebagai penasihat daripada perlawanan pada waktu itu yang dipimpin oleh Diponegoro, dan Mbah Hasantuko ini menjadi penasihat. Artinya bahwasanya hubungan antara Magelang, Jogja, Nggodean ini ada, karena pada waktu itu Pangeran Diponegoro ditangkap di Magelang. Kemudian Pangeran Diponegoro juga mengangkat Abdul Rauf putra Mbah Kiai Hasantuko sebagai senopati. Artinya ini adalah suatu kedudukan yang penting, artinya menjadi posisi yang strategis bagi pasukan Pangeran Diponegoro yang bermarkas pada waktu itu di Semarang, sehingga jangkauannya perangnya hingga ke Magelang. Kemudian saya tidak bisa panjang lebar bahwasanya Mbah Hasantuko itu bahu membahu bekerjasama dengan Mbah Nur Imam dalam masalah pembuatan pondok pesantren yang ada di Mangi. Dari jejak beliau yang mana Kiai Abdul Rauf merupakan kakek buyut dari Mbah Abdul Haq atau Mbah Mat Patujongo, yaitu pengasuh keempat pondok pesantren Darussalam Patujongo, Gunung Ring, Ngundilan, Jawa Tengah. Itulah sedikit membahas tentang beliau Kiai Raden Bagus Hasantuko, dan ini adalah lokasi termasuk area dan menjadi bukti sahih bahwasanya beliau termasuk juga ikut memperjuangkan bangsa ini, dan juga mengajarkan ilmu agamanya di wilayah terutama khususnya di Nggodean. Dan kemudian putranya juga bersambung yang mendirikan pondok Patujongo.
Ini mungkin sekelumit tentang beliau, semoga sedikit ada manfaatnya. Mungkin kali ini kita cukupkan sekian acara ziarah dan sejarah. Semoga sedikit bisa membantu bagi para pemirsa. Dari itu saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.